Meraih treble winner atau juara di 3 kompetisi dalam satu musim adalah pencapaian yang hanya mampu diperoleh oleh tim sepak bola yang paling hebat. Dibutuhkan tingkat keterampilan, determinasi, dan konsentrasi tingkat tinggi, dan tentu saja faktor keberuntungan untuk bisa meraih gelar juara Liga Domestik, turnamen utama dalam benua, dan kompetisi piala domestik utama dalam semusim. Tantangan tersebut sangat sulit, sehingga hanya ada satu tim dalam sejarah sepak bola Inggris yang baru mampu melakukannya, yaitu Manchester United di musim 1998-1999. Namun usai beberapa pertandingan dan drama yang seru di Premier League, sekarang tampaknya peluang terbuka lebar bagi Manchester City untuk mengulangi pencapaian bersejarah United tersebut. Setelah berhasil memastikan tempatnya di semifinal Liga Champions dengan kemenangan agregat 4-1 atas Bayern Munchen, Manchester City kemudian mencapai final Piala FA dengan kemenangan 3-0 atas tim kasta kedua Sheffield United di Stadion Wembley. Lalu peluang besar datang seketika setelah Arsenal sekali lagi membuang kesempatan meraih poin penuh dalam perebutan gelar juara Liga Premier. Usai hanya mampu bermain imbang 3-3 di kandang melawan Southampton, sebuah tim yang terancam degradasi, sehingga memberikan jalan kepada City untuk memimpin klasemen dan peluang meraih treble winner. Namun kedua tim masih akan terus bergantian berada di puncak klasemen, terutama setelah Arsenal mengempaskan Chelsea di laga terakhirnya dan mungkin akan kembali direbut City sehari setelahnya. Masih akan banyak perubahan. Namun apakah benar Manchester City akan mampu meraih 3 trofi bergengsi sekaligus musim ini? Tantangan apa yang menghadang di depan anak asuh Pep Guardiola ini? Pep Guardiola hingga kini masih menghindari pembicaraan tentang kemenangan treble winner bagi Manchester City di tahun 2023. Setidaknya untuk saat ini. Dia menolak wawancara ketika seorang jurnalis menanyakan tentang kemungkinan tersebut. Pelatih asal Katalan ini memiliki alasan untuk itu. Namun menjelang akhir musim dan semakin sengitnya perebutan gelar juara Premier League, juara Liga Champions, dan juga Piala FA, treble winner tiba-tiba menjadi kemungkinan yang sangat realistis bagi Manchester City. Bukan berarti City akan pasti memenangkan treble, namun kemungkinannya ada. Kita akan melihat satu persatu medan yang akan dilalui oleh Manchester City untuk dapat meraih gelar treble winner tahun ini. Mari kita mulai. 3 kompetisi untuk treble winner. Untuk Piala FA, hanya Manchester United yang menjadi rintangan dan Manchester City menjadi favorit pemenang di ajang ini. Raksasa Spanyol Real Madrid akan menjadi rintangan utama di ajang Liga Champions. Namun, Chelsea telah membuktikan dalam beberapa musim terakhir bahwa tim asal Spanyol tersebut bisa dikalahkan. Usai leg pertama di markas Madrid pada 10 Mei nanti, bermain di leg kedua di Etihad Stadium pasti akan sangat membantu pasukan Pep Guardiola. Dan gelar juara Liga Premier kemudian bisa menjadi trofi yang bisa diraih oleh The Citizen. Saat ini, hanya kekalahan yang sangat fatal yang bisa menghentikan Manchester City menjadi juara. Kemenangan besar di Etihad Stadium telah memberikan kesempatan bagi City untuk memberikan teror bagi Arsenal dalam perebutan puncak klasemen. Lawan besar dan faktor pengalaman. Klub ini memiliki kesempatan unik untuk membuat sejarah musim ini. Memenangkan Liga Champions tidak hanya akan menjadi impian yang menjadi kenyataan, tetapi juga akan membawa kesempurnaan bagi klub dari level eksekutif hingga para penggemar Manchester City. Ini adalah prestasi langka yang hanya bisa dicapai oleh beberapa klub. Hanya rival sekota Manchester United yang pernah berhasil mencapai hal itu di Inggris. Dan City kini memiliki kesempatan untuk menuliskan namanya di buku sejarah. Tapi menyelesaikan tugas tersebut akan sangat sulit. Dalam perjalanannya, City akan menghadapi lawan yang tangguh seperti Real Madrid dan Manchester United. Mereka bukan hanya klub besar dengan sejarah besar, tetapi mereka juga merupakan tim yang sangat berpengalaman di kompetisi besar. Kekurangan pengalaman pasukan Pep Guardiola akan mempengaruhi hal ini. Namun strategi mereka saat melawan Bayern Munchen menunjukkan bahwa City telah belajar banyak dari kegagalan sebelumnya. Penampilan yang baik di Santiago Bernabeu akan dapat membentuk dasar yang kuat untuk kemajuan mereka. Menghindari kekalahan sangat penting di kandang Real Madrid. City kemudian akan mendapatkan keuntungan saat bermain di depan pendukung mereka sendiri di Etihad. Sementara itu, di ajang Piala FA, Manchester United akan menawarkan tantangan yang berbeda. Setan Merah bukanlah tim yang dulu kita kenal di era Sir Alex Ferguson. Tetapi, tetap saja mereka tidak pernah boleh diremehkan. Buktinya, Manchester United tahu bagaimana cara mengalahkan Manchester City, bahkan ketika mereka sedang dalam performa buruk.
City yang menang dalam 3 pertandingan berturut-turut dan sedang terbang tinggi kepercayaan dirinya, dibanting kembali ke bumi dengan kekalahan yang mengejutkan di Old Trafford pada Januari 2023. Kali terakhir kedua tim bertemu dalam ajang Piala FA, United menang 3-2. United juga meraih kemenangan di Piala Liga pada tahun 2016. Namun Manchester City membalas kekalahan tersebut dengan menyingkirkan setan merah dari Piala Liga pada tahun 2020 dan 2021. Menaklukkan tim yang dipimpin oleh Erik ten Hag yang sedang dalam performa terbaiknya di tempat tersebut pada 3 Juni tidak akan mudah. Namun dengan kesempatan unik untuk mencapai prestasi luar biasa, Manchester City tentunya tak akan mau melewatkan kesempatan emas ini. Kesempatan meraih treble winner. Manchester City harus membagi prioritas. Kini masalahnya bagi Pep Guardiola adalah membagi prioritas pada setiap pertandingan Manchester City. Ini bukan hal yang mudah. Masalahnya di antara beberapa pertandingan Premier League, Manchester City juga harus membagi fokus di kompetisi lainnya. Alih-alih meraih treble winner, jika tak fokus, justru bisa hilang semuanya. Coba bayangkan, andai saja City harus kehilangan Haaland atau De Bruyne karena cedera saat laga Liga Champions. Ini bisa berpengaruh pada hasil laga-laga mereka di kompetisi Premier League dan juga Piala FA. Kebayangkan? Dan berikut adalah 9 pertandingan krusial Manchester City musim ini di semua kompetisi dalam meraih treble winner. Manchester City versus West Ham United. Musim ini tidak berjalan mulus untuk David Moyes bersama The Hammers, dan meraih kemenangan di Stadion Etihad tampaknya bakal sulit terjadi. Manchester City versus Leeds United. Rekor Javi Garcia melawan Pep Guardiola sebagai pemain adalah 1 kemenangan dari 8 pertemuan. Real Madrid versus Manchester City. Di Bernabeu, Erling Haaland dan kawan-kawan akan menghadapi trio lini depan produktif, Karim Benzema, Vinicius Junior, dan Rodrigo Goes. Everton versus Manchester City. Di sini Guardiola akan menghadapi pelatih berpengalaman Sean Dyche. Manchester City versus Real Madrid. Di laga leg kedua ini, data yang perlu kamu ketahui adalah Real Madrid tidak pernah mengalahkan Manchester City di Etihad Stadium. Manchester City versus Chelsea. Frank Lampard adalah satu-satunya pelatih yang menghindari kekalahan di Stadion Etihad sejak Piala Dunia. Ia mengantarkan Everton bermain imbang 1-1 pada malam tahun baru. Namun kini semuanya beda dengan Chelsea. Brighton versus Manchester City. Ini adalah tim yang juga patut diwaspadai oleh Manchester City. Brighton musim ini tampil hebat. Brentford versus Manchester City. Laga terakhir Premier League. Brentford juga adalah tim yang lumayan musim ini. Namun mungkin laga ini tak akan terlalu krusial bagi Manchester City jika mereka memenangkan laga-laga Premier League sebelum melawan Brentford. Manchester City versus Manchester United. Jika Manchester City sukses juara di Liga Champions dan Liga Inggris, maka laga ini adalah laga penentuan treble winner. Laga akan digelar di Wembley. Bagaimana menurutmu? Apakah Manchester City akan mampu meraih 3 trofi sekaligus musim ini? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.